Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 81. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada sekarang ini. Salam beserta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata, sinonim, homonim, homofon, homograf, antonim, kata umum, dan kata khusus. Baiklah, yang pertama yaitu diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan cerita mereka. Diksi bukan hanya berarti memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti yang pertama itu ketetapan dalam memilih kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Nah, yang kedua itu seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk sesuai dengan situasi nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga itu menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Nah, ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat diksi, kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi tersebut. Nah, ciri-ciri diksi diantaranya itu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang ingin diamanatkan. Nah, yang kedua itu dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga itu yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Nah, pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Yang pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat diganti dengan lihatan mata.
Yang kedua, seksama. Contohnya itu kata besar, anggung, akbar, rakyat, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari anggung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung, tidak dapat diganti dengan jaksa besar ataupun jaksa raya, ataupun karena kata tersebut tidak saksama. Nah, yang ketiga itu lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan. Sangat membingungkan ya, membingungkan pengertian saja. Contohnya kata makna dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap. Sebagai sinonim anjing makan. Nah, pilihan kata yang kedua itu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama itu jenis makna. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama itu makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Yang kedua itu makna konotasi. Adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi tersebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Fungsi diksi yaitu dengan adanya diksi maka kata menjadi lebih jelas sehingga kata tersebut terasa sangat tepat yang sesuai pada penggunaannya. Selain itu, ketepatan pemilihan kata atau diksi bertujuan untuk menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang beda antara penulis dan pembaca. Di samping itu, memiliki tujuan dalam memperindah kalimat sehingga pengarang dapat membuat cerita yang bagus. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Contohnya itu cantik, elok, pandai, pintar. Nah, yang kedua adalah homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai tulisan dan bunyi yang sama, tetapi maknanya itu berbeda. Contohnya itu bunga, tumbuhan, bulan, waktu. Nah, yang ketiga itu homofon. Homofon adalah suatu kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya itu masa, waktu. Nah, yang keempat homograf. Homograf adalah suatu kata yang mempunyai tulisan yang sama tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya itu apel, buah. Nah, yang kelima antonim. Antonim adalah lawan kata atau kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya itu makan, minum, pergi, datang. Nah, yang keenam itu kata umum.
adalah kata yang cakupannya luas dan dinamakan pula dengan istilah hipernim. Contohnya itu melihat, mendatangi. Nah, yang ketujuh, kata khusus. Kata khusus adalah kata yang cakupannya sempit dan dinamakan dengan hiponim. Contohnya itu melirik, menengok, singgah, mampir. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.